Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tugas 2.1A8, yaitu koneksi antar materi pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan cara mengoneksikan materi antar modul. Perkenalkan, nama saya Aziatul Husna dari SD Negeri Sayung 3, calon guru penggerak angkatan 10, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, yang pertama ada Bapak Mulyono SPD sebagai fasilitator, yang kedua ada Bapak Danang Mahmudi SPD sebagai pengajar praktik, dan yang ketiga ada saya sendiri Azizatul Husna, calon guru penggerak angkatan 10. Yang pertama yaitu pengantar. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat menjadi keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan mewujudkan itu perlu ditanamkan budaya positif di lingkungan sekolah sehingga murid merasa nyaman dan aman dalam mewujudkan merdeka belajar. Pertanyaan pemantik pertama yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau disebut juga dengan common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri dari 3 hal, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah terkait dengan apa yang akan diajarkan. Kemudian diferensiasi proses adalah proses yang harus dijalani oleh murid untuk berlatih dan memahami konten. Kemudian diferensiasi produk adalah hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan sejauh mana pengetahuan dan keterampilan murid dalam pembelajaran. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal pertama yang harus dilakukan guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid di kelasnya. Menurut Tomlinson tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, menyampaikan bahwa ada 3 kategori kebutuhan belajar murid, yaitu 1. Kesiapan belajar atau disebut juga dengan readiness murid, 2. Minat murid, dan 3. Profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid ada 3 hal, yaitu 1. Kesiapan belajar atau disebut juga dengan readiness adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. 2. Minat belajar adalah suatu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Tomlinson tahun 2001. Kemudian yang ketiga yaitu profil belajar murid menurut Tomlinson dalam Hockett 2018 adalah pendekatan yang disesuaikan murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh daya berpikir, kecerdasan, budaya, dan latar belakang. Identifikasi kebutuhan murid. Ada 3, yaitu 1. Kesiapan belajar murid, misalnya cepat, lambat, konkret, abstrak, mandiri, bantuan.
2. Minat belajar murid, misalnya olahraga, sains, seni. 3. Yaitu profil belajar murid, misalnya gaya kecerdasan, latar belakang. Minat belajar murid. 1. Koneksikan. Minat membantu mengoneksikan materi pembelajaran dan kehidupan pribadi murid. 2. Cocokkan. Minat memungkinkan guru mengaitkan murid dan membuat mereka terlibat dalam pembelajaran. 3. Jembatani. Minat menjembatani apa yang telah murid ketahui dengan pengetahuan yang baru. 4. Motivasi. Minat menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar. Profil belajar murid ada 4, yaitu 1. Lingkungan, misalnya suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan jumlah cahaya. 2. Gaya belajar, misalnya visual, auditori, dan kinestetik. 3. Budaya, misalnya santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, dan impersonal. 4. Multiple intelijensi, yaitu kecerdasan majemuk. Beberapa contoh yang dapat dilakukan guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid adalah sebagai berikut. 1. Mengamati perilaku murid mereka. 2. Mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. 3. Melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. Dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. 4. Mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. 5. Mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Selanjutnya, pertanyaan pemantik kedua yaitu jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. 1. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru harus 1. Bersifat proaktif. 2. Menekankan kualitas. 3. Berakar pada asesmen. 4. Menyediakan berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. 5. Berorientasi pada murid. 6. Merupakan campuran dari pembelajaran individual dan klasikal. 7. Bersifat hidup. Pertanyaan pemantik 3 yaitu jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan materi antar modul lain. 1. Modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. 3. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. 4. Modul 1.4 tentang budaya positif. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Profil pendidikan KHD, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan mewujudkan itu, perlu ditanamkan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga murid merasa nyaman dan aman dalam mewujudkan merdeka belajar. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat mendukung upaya guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam dalam prosesnya, selalu berorientasi pada keperpihakan kepada murid. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 tentang nilai guru penggerak. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus membuat pemetaan kebutuhan belajar murid yang kompleks
Dari hal itu, guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, memiliki peran yang mendukung dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Guru penggerak mempunyai visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, atau disebut juga dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan strategi pendekatan IA atau menggunakan tahapan Bagja. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi akan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan jika didukung dengan lingkungan yang menerapkan budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan budaya positif, mengutamakan pendekatan yang berbasis pada kekuatan yang merupakan strategi perubahan dengan berkolaborasi bersama seluruh warga sekolah akan terlaksananya pendidik yang berpihak pada murid. Berikut adalah dokumentasi kegiatan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Salam bahagia dan tetap semangat Bapak dan Ibu guru hebat calon guru penggerak angkatan 10. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.